Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Jarhi Wahyu Fernanda, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, perkenalkan nama saya Sinta Nadia Tunisa. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Kualitas Fasilitas Sarana Prasarana terhadap kepuasan mahasiswa di IAIN Kediri. Baik, selanjutnya yaitu terkait latar belakang. Jadi alasan saya kenapa mengambil judul ini karena suatu perguruan tinggi itu dikatakan maju apabila ketersediaan sarana dan prasarananya itu memadai berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, perguruan tinggi itu harus mampu memberikan kepuasan kepada mahasiswa yaitu dengan memberikan produk yang berkualitas. Jadi suatu perguruan tinggi itu dikatakan maju apabila fasilitas sarprasnya itu terpenuhi dan sehingga itu membuat kepuasan mahasiswa itu meningkat. Jadi dengan adanya fasilitas yang terpenuhi, maka mahasiswa akan merasa puas. Nah, dengan adanya kepuasan mahasiswa, maka mahasiswa itu akan memberikan informasi dan rekomendasi positif kepada orang lain, baik itu masyarakat sekitar maupun kepada calon mahasiswa lainnya. Jadi dengan adanya sarpras yang terpenuhi, kemudian mahasiswa merasa puas, maka mahasiswa itu akan membuat rekomendasi atau menghasilkan rekomendasi atau informasi kepada orang lain, yaitu masyarakat di sekitar, baik itu mahasiswa yang baru masuk maupun para siswa yang telah lulus kuliah dan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Namun, pada kenyataannya, beberapa perguruan tinggi itu masih kekurangan infrastruktur dan fasilitas program untuk mendukung kegiatan pembelajaran akademik. Jadi masih banyak ya beberapa perguruan tinggi itu kekurangan infrastruktur fasilitas sarprasnya. Jadi kurang memenuhi sehingga proses pembelajaran akademik itu menjadi terganggu. Nah, mahasiswa itu merasa kebutuhan akademiknya tidak terpenuhi secara memadai di kampus tempat mereka belajar. Dari berbagai permasalahan fasilitas yang muncul tersebut sehingga mempengaruhi munculnya perasaan ketidakpuasan mahasiswa terhadap pihak kampus dalam pemberian layanan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan. Jadi dengan beberapa problem tadi di mana fasilitas yang diberikan oleh kampus itu kurang memadai, kurang lengkap, jadi mahasiswa itu merasa menurutnya itu fasilitasnya itu kurang terpenuhi sehingga membuat ketidakpuasan mahasiswa. Itu merupakan alasan kenapa saya mengambil judul tersebut. Dan tidak hanya itu, beberapa fakta yang saya temui di kampus IAIN Kediri itu beberapa mahasiswa itu merasa kurang terpenuhnya fasilitas yang ada. Itu juga termasuk alasan saya mengapa mengambil judul proposal ini. Baik, selanjutnya lanjut pada rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalah yang saya ambil, berdasarkan latar belakang masalah yang saya jelaskan tadi, saya mendapatkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana kualitas fasilitas sarana prasarana yang ada di IAIN Kediri. Kemudian, bagaimana pengaruh kualitas fasilitas sarana prasarana terhadap kepuasan mahasiswa di IAIN Kediri. Jadi berdasarkan rumusan masalah yang saya jelaskan tadi, berdasarkan rumusan masalah yang saya jelaskan tadi, untuk tujuan penelitiannya, saya mendapatkan dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui kualitas fasilitas sarana prasarana yang ada di IAIN Kediri, kemudian untuk mengetahui pengaruh kualitas sarana prasarana terhadap kepuasan mahasiswa di IAIN Kediri. Kemudian lanjut pada kajian teori, saya akan menjelaskan pengertian sarana prasarana dan kepuasan mahasiswa. Yang pertama yaitu pengertian dari sarana prasarana. Untuk sarana dalam pendidikan itu diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku, tas, pulpen, komputer, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pengertian dari prasarana itu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, yaitu suatu proses pelajaran. Itu seperti ruang kelas, laboratorium, kemudian ada perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, tanpa adanya sarana prasarana dalam proses pembelajaran, tujuan pembelajaran itu tidak akan tercapai. Seperti itu. Kemudian, untuk pengertian dari kepuasan mahasiswa itu sendiri, yaitu perasaan senang atau kecewa yang dirasakan mahasiswa terhadap perbandingan suatu kinerja jasa antara yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh dari jasa tersebut. Jadi untuk perasaan senang maupun kecewa itu merupakan kepuasan dari mahasiswa, di mana antara fasilitas yang diberikan, yaitu
ekspektasi itu apakah sesuai dengan realnya, sesuai dengan fasilitas yang ada, seperti itu. Nah, hasil dari hal tersebut akan menyebabkan perasaan itu senang atau kecewa dari mahasiswa, seperti itu. Kemudian dengan terciptanya kepuasan mahasiswa itu dapat memberikan beberapa manfaat. Jadi diantaranya yang pertama, hubungan antara lembaga pendidikan dan para mahasiswa itu menjadi harmonis. Kemudian memberikan dasar yang baik untuk menggunakan kembali jasa tersebut. Kemudian yang ketiga, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang menguntungkan bagi lembaga pendidikan. Contohnya seperti tadi, jika mahasiswa merasa puas, maka mahasiswa akan memberikan informasi, rekomendasi kepada masyarakat atau orang di sekitarnya untuk masuk di perguruan tinggi tersebut. Nah, kemudian dapat menciptakan loyalitas mahasiswa, reputasi lembaga pendidikan menjadi baik di mata mahasiswa dan masyarakat, kemudian dapat meningkatkan citra yang baik bagi lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya pada variabel penelitian. Di sini variabel penelitiannya ada dua. Yang pertama ada variabel independen, kemudian ada variabel dependen. Untuk variabel independen itu adalah variabel yang pengaruh, sedangkan yang dependen itu adalah yang terpengaruh. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu variabel pengaruh. Jadi variabel independen atau bebas itu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau terikat, seperti itu. Kemudian untuk variabel bebasnya di sini yaitu kualitas fasilitas sarana prasarana di IAIN Kediri dengan indikator yang pertama jumlah dan jenis ruang kuliah yang tersedia, kemudian ada keberadaan perpustakaan yang lengkap dan up to date, kemudian ada kualitas dan ketersediaan fasilitas olahraga, kemudian ada ketersediaan akses internet dan teknologi pendukung pembelajaran, dan yang terakhir ada keadaan fasilitas yang ada dalam setiap ruang kelas, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada variabel dependen atau terpengaruh, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, dalam hal ini variabel terikatnya itu ya kepuasan mahasiswa dengan indikator penilaian kuesioner yang akan diisi oleh mahasiswa. Jadi akan dibuktikan dengan pengisian kuesioner yang akan diisi oleh mahasiswa, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, kemudian ada non-eksperimen, dan metode korelasional. Jadi yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Jadi meneliti hubungan antar variabel ya. Nah, variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka itu dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Nah, pada dasarnya pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian inferensial untuk menguji hipotesis dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan dalam menolak hipotesis nol, seperti itu. Nah, untuk jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif non-eksperimen. Dalam jenis penelitian ini, data numerik dikumpulkan dan dianalisis tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel-variabel yang sedang diteliti, seperti itu. Kemudian, untuk metode yang digunakan itu adalah korelasional, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel-variabel tersebut. Tujuannya adalah untuk mendeteksi sejauh mana variabel-variabel tersebut itu saling berhubungan atau berkorelasi. Apakah perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lain, dan seberapa kuat hubungan tersebut. Nah, lebih lanjut itu dalam penelitian ini diteliti pengaruh kualitas fasilitas sarana prasarana, yaitu sebagai pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa di IAIN Kediri sebagai yang terpengaruh, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Jadi untuk populasinya dalam penelitian ini saya mengambil mahasiswa di IAIN Kediri pada angkatan tahun 2023 dengan jumlah mahasiswa yaitu 2.296. Dan dari 2.296 itu terdiri dari 4 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah, kemudian ada Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, akan tetapi dari jumlah mahasiswa tersebut saya akan mengambil sampel berjumlah 96.
Nah, teknik yang saya gunakan yaitu teknik sampling probability dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak atau simple random sampling menggunakan rumus Lopin. Nah, sebelumnya hasil dari sampelnya itu adalah 95,9, akan tetapi saya bulatkan menjadi 96. Untuk 96 nanti saya akan bagi rata pada 4 fakultas itu. Nah, kenapa saya mengambil 0,1? Karena supaya dalam pengambilan sampel itu cepat dan pengumpulan untuk pembagian kuesioner dan lain sebagainya itu bisa dengan cepat. Karena jika saya mengambil 0,05, maka itu akan menghasilkan sampel yang lebih banyak dan akan membuat penelitian itu lebih lama, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil yang pertama ada observasi, kemudian angket atau kuesioner, kemudian ada dokumentasi. Jadi yang pertama observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti secara sistematis itu melihat, mencatat, dan menganalisis perilaku, kejadian atau fenomena di lapangan. Untuk pengamatan di lapangan itu sendiri yaitu mengenai kualitas fasilitas sarana prasarana dalam memberikan pengaruh kepuasan mahasiswa di IAIN Kediri. Kemudian untuk angket atau kuesionernya itu sendiri yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Seperti itu. Nah, untuk dokumentasinya itu sendiri dapat berupa dokumen tertulis seperti buku, artikel, laporan, surat, notulen rapat, dan catatan lainnya, maupun dokumen visual seperti foto dan video yang akan membantu dalam proses penyusunan hasil akhir penelitian, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama ada skala. Nah, seperti yang contoh di PPT, yaitu untuk jawaban itu berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi ada 4. Nah, untuk favorable dan unfavorable-nya seperti itu. Baik, yang pertama instrumen penelitian yaitu mengenai kualitas fasilitas sarana prasarana. Untuk variabelnya yaitu kualitas fasilitas sarana prasarana, untuk dimensinya itu mengenai kebersihan, kenyamanan, kelengkapan, perawatan, dan pemeliharaan. Nah, untuk indikatornya yang pertama ada kondisi kebersihan kamar mandi, kemudian ada ketersediaan tempat sampah, kemudian ada kualitas dan kondisi ruang kelas beserta isinya, kemudian ada kebisingan lingkungan, fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti ramp, lift, toilet khusus, kemudian ada ketersediaan fasilitas pendukung misalnya wifi atau charging station, kemudian ada frekuensi dan kualitas pemeliharaan rutin, kemudian tindakan perbaikan yang cepat saat ada kerusakan, kemudian ada jumlah dan kualitas peralatan yang tersedia, keberadaan staf pemeliharaan, dan untuk skala pengukurannya yaitu menggunakan skala Likert. Baik, selanjutnya yaitu kepuasan mahasiswa. Yang pertama mengenai variabel itu kepuasan mahasiswa, untuk dimensinya kepuasan secara umum, dan untuk indikatornya yang pertama itu keseluruhan pengalaman belajar di kampus, kemudian kesesuaian harapan mahasiswa dengan realitas yang diterima, kemudian kepuasan terhadap perkembangan pribadi dan profesional selama studi, kemudian ada peningkatan prestasi belajar, kemudian ada keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus, kelengkapan fasilitas sarana prasarana kampus, kemudian ketersediaan dan kualitas bahan ajar, kenyamanan saat proses belajar, penggunaan platform digital dalam pembelajaran, kualitas layanan Wi-Fi pada kampus. Nah, untuk skala pengukurannya tetap sama menggunakan skala Likert. Selanjutnya, untuk instrumen penelitian yaitu berupa dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi itu berupa dokumen perencanaan dan pengembangan, kemudian dokumentasi mengenai kondisi fisik dari berbagai fasilitas kampus, kemudian data perawatan dan pemeliharaan, kemudian data pengukuran kebersihan dan ketersediaan, seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai teknik analisis data. Jadi ada 3, yaitu statistik deskriptif, uji normalitas, kemudian uji linearitas. Jadi yang pertama ada statistik deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dari setiap variabel yang diteliti sehingga lebih mudah dimengerti. Nah, untuk analisis ini dilakukan menggunakan statistik deskriptif yang mencakup yaitu yang pertama ada mean, median, modus, standar deviasi, dan lain. Kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian pada uji normalitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian itu berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan software SPSS. Nah, dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas dan tidak, itu yang pertama jika nilai signifikansi itu lebih dari A atau 0,1, maka data tersebut berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi itu kurang dari A atau 0,1,
maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya, pada uji linearitas, yaitu bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan linear antara dua variabel atau tidak. Ketentuan uji linearitas yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi itu lebih banyak dari 0,1, maka dinyatakan bahwa data linear. Akan tetapi jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,1, maka dinyatakan bahwa data itu tidak linear. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada teknik keabsahan data. Yang pertama ada uji validitas, kemudian ada uji reliabilitas, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji validitas, yaitu ukuran yang menunjukkan keabsahan suatu instrumen. Pengujian validitas mengacu pada sejauh mana instrumen menjalankan fungsinya. Sebuah alat ukur dianggap valid jika alat tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, pengujian validitas ini memakai aplikasi SPSS. Kemudian lanjut pada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pernyataan dalam kuesioner. Seperti itu. Nah, untuk menguji reliabilitas ini, pada penelitian itu menggunakan Cronbach alpha dengan nilai alpha 0,60 seperti itu. Kemudian lanjut ke uji hipotesis, dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen Y. Nah, regresi digunakan untuk mengukur dan memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Seperti itu. Nah, selesai sudah pada akhir presentasi. Sekian dari presentasi mengenai proposal yang saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.